Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Arba, dosen pengampu mata kuliah farmakologi kelas D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam kelas ini. Baiklah, perkenalkan di sini saya Azhara DI dengan NIM 226132666 selaku moderator dalam presentasi ini. Baiklah, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Putri Amelia dengan NIM 226132330. Yang kedua yaitu Pebi Martiza Putri Hartono dengan NIM 226133255. Yang ketiga Elvia Ananta Husnul Khotimah dengan NIM 226133264. Yang keempat Komang Najwa Putri Sulaiman dengan NIM 226133265. Dan yang terakhir yaitu Hermawati dengan NIM 226132275. Apa sih paracetamol? Jadi paracetamol adalah obat pereda nyeri atau analgesik dan penurun demam antipiretik yang sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan demam. Nama lain untuk paracetamol di beberapa negara termasuk acetaminophen atau API-AP. Ini adalah senyawa yang efektif untuk mengatasi gejala-gejala seperti sakit kepala, nyeri otot, nyeri gigi, dan demam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mekanisme parasetamol menyebabkan keracunan. Melalui mekanisme oksidatif enzim sitokrom CYP450, parasetamol dikonversi menjadi NAPQI. Biasanya NAPQI didetoksifikasi dengan cepat oleh glutathione dalam sel hati dan diekskresikan lewat urin. Namun, pada overdosis, produksi NAPQI berlebih dan terakumulasi dalam hepar, sehingga menyebabkan toksisitas. Baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keracunan parasetamol itu disebabkan oleh overdosis parasetamol itu sendiri, yakni lebih dari 4 gram per hari, yang masuk ke kategori dosis toksis. Kemudian akan dimetabolisme oleh CYP450 dan enzim oksidase menjadi metabolit reaktif yaitu NAPQI. Nah, sesungguhnya seharusnya metabolit reaktif ini akan didetoksifikasi dengan glutathione di sel hati menjadi sistein dan juga asam merkapturat. Tetapi karena NAPQI itu lebih besar daripada kapasitas glutathione, maka tahap ini tidak terjadi atau lebih banyak NAPQI yang bebas. Kemudian NAPQI itu akan bereaksi dengan makromolekul hati atau ginjal yang menyebabkan hepatotoksik dan kerusakan ginjal. Adapun penyebab keracunan yang lain dan dampaknya yaitu yang pertama, overdosis selama kehamilan dikaitkan dengan kematian janin dan aborsi spontan. Yang kedua, tingkat acetaminophen yang sangat tinggi dapat menyebabkan asidosis laktat dan perubahan status mental melalui mekanisme yang tidak pasti. Adapun dari beberapa buku menyebutkan bahwa mekanisme tidak pasti ini melibatkan disfungsi mitokondria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk gejala keracunan parasetamol dapat dibagikan atas 4 stadium. Yang pertama, stadium 1, 0 sampai 24 jam. Pada stadium ini terjadi asimptomatis atau gangguan sistem pencernaan berupa mual, muntah, pucat, dan berkeringat. Tetapi pada anak-anak lebih sering terjadi muntah-muntah tanpa berkeringat. Yang kedua, stadium 2, 24 sampai 48 jam. Pada stadium ini terjadi peningkatan SGOT dan SGPT. Gejala sistem pencernaan menghilang, muncul ikterus, nyeri perut kanan atas, meningkatnya bilirubin, dan waktu protombin. Terjadi pula gangguan faal ginjal berupa oliguria, disuria, hematuria, atau proteinuria. Gejala keracunan parasetamol yang selanjutnya yaitu stadium 3 pada 72-96 jam. Pada stadium ini terjadi puncak gangguan faal hati, mual, muntah muncul kembali, ikterus, terjadi penurunan kesadaran, dan ensefalopati hepatikum. Lalu yang selanjutnya ada stadium 4 pada 7-10 hari.
Pada stadium ini terjadi proses penyembuhan, tetapi jika kerusakan hati luas dan progresif dapat terjadi sepsis, disseminated intravascular coagulation atau DIC, bahkan kematian. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu antidot dari paracetamol. N-acetylcysteine atau NAC adalah salah satu agen yang digunakan sebagai antidot untuk pengobatan terbalik untuk keracunan paracetamol atau acetaminophen. Paracetamol dapat menyebabkan kerusakan hati yang serius atau fatal jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan. NAC ini bekerja dengan cara meningkatkan kadar glutathione, suatu senyawa yang membantu melindungi hati dari efek toksik paracetamol. Selanjutnya, mekanisme dari antidot paracetamol ini akan dijelaskan oleh teman saya. Mekanisme kerja antidot. Mekanisme kerjanya ini melibatkan beberapa langkah yang kompleks, yaitu yang pertama, pencegahan pembentukan NAPKI yang berlebihan. Pada paracetamol biasanya diubah menjadi NAPKI oleh enzim hati. NAPKI ini dapat menjadi toksik jika terbentuk dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua yaitu konjugasi dengan glutathione. Glutathione, suatu antioksidan endogen, berikatan dengan NAC, membentuk senyawa yang tidak berbahaya dan larut dalam air. Yang ketiga yaitu depleksi glutathione. Pada overdosis paracetamol, glutathione dapat terdepleksi karena adanya peningkatan produksi pada NAC, yang menyebabkan terjadinya potensial kerusakan pada hati. Yaitu yang keempat, peran NAC. NAC ini sebagai prekursor glutathione yang meningkatkan ketersediaan pada glutathione. NAC juga dapat segera langsung berinteraksi dan membentuk senyawa yang tidak beracun. NAC ini bekerja sebagai penyelamat dengan meningkatkan produksi glutathione yang secara efektif ini dapat mengatasi toksisitas NAPKI dan dapat melindungi hati dari kerusakan yang lebih lanjut. Baik, berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.